Kata Surawardi, dia mengatakan kalau kita sedang membahas sesuatu yang rasional, kita sedang berada di alam ruh. Gitu. Jadi meskipun tubuh kita di dunia seperti ini, tapi sebenarnya kita di alam ruh. Karena di sana ruangnya. Dunia ini yang ada materi, ada bentuk dan seterusnya. Kalau barzah itu mimpi, itu masih ada bentuk. Ilmu tidak punya materi, tidak punya bentuk. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam diskusi kita hari ini. Setelah membahas tentang ma'rifatullah, kita masuk ke ma'rifatun nafs, karena memang hakikatnya seperti itu sebenarnya. Belajar Allah dulu baru belajar diri. Jadi nanti kita ketemu hadis man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Tapi kalau kita perhatikan bahasa Arabnya, bahasa Arab itu menggunakan kata arafa. Arafa itu fi'il madhi, past tense. Jadi telah mengetahui. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan struktur bahasa Arabnya, siapa yang telah mengetahui dirinya telah mengetahui Tuhan. Oke. Jadi siapa yang telah mengetahui dirinya telah mengetahui Tuhan. Jadi kalau kita terjemahkan sesuai dengan bahasa Arabnya, berarti kenal Tuhan dulu baru kenal diri. Karena Tuhan adalah sebab dari segala sebab. Tuhan yang memberikan sebab dari segala sesuatu, dialah maha sebab. Sebab itu dari sebablah kita tahu segalanya. Makanya nanti insya Allah kita bahas hadis ini yang sesuai dengan pembahasan di dalam Al-Quran. Kita masuk maju ya. Nah, jadi man arafa nafsa arafa rabbah, siapa yang mengenal dirinya mengenal Robnya. Rob, jadi karena bahasa Arabnya man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kemudian siapa yang mengenal dirinya dalam kefanaan, mengenal Robnya dalam kebakoan, keabadian. Siapa yang mengenal dirinya dengan ubudiyah, mengenal Robnya dengan rububiyah. Sebenarnya hadis ini panjang, jadi menjelaskan tentang hakikat diri dengan Tuhan. Ya, yang paling populer, yang paling atas ya man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Cuma itu sambungannya panjang. Nah, ini salah satu sambungannya. Siapa yang mengenal dirinya dalam kefanaan, dia mengenal Robnya dalam bako dan seterusnya. Nah, lanjut. Nah, saya masuk ke sini dulu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jadi ini untuk menyambungkan hadis sebelumnya ya, yang mengenal dirinya mengenal Tuhan. Ya sebenarnya akarnya ada di sini, di ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jadi jangan kalian seperti orang yang lupa Allah. Kenapa? Lupa Allah itu lupa diri. Fa ansahum anfusahum. Makanya jangan kamu seperti orang-orang yang lupa Allah. Kenapa? Mereka lupa diri mereka. Jadi lupa Allah itulah menyebabkan lupa diri. Biasanya kita balik kalau kita, ya Allah saya lupa diri, karena itu saya lupa Tuhan. Ya. Oh ini karena saya lupa diri. Karena saya lupa diri sehingga lupa Tuhan. Bahasa Quran beda. Dibalik. Jadi bahasa Quran lupa Allah itulah sehingga orang menyebabkan lupa diri. Nah makanya kenapa tadi saya terjemahkan sesuai dengan teks Arabnya arafa, past tense, yang ini telah ya. Siapa yang telah mengenal dirinya, telah mengenal Tuhannya. Jadi kalau saya terjemahkan sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya, berarti mengenal Tuhan lebih dulu daripada mengenal diri. Dan memang seperti itu. Kita tidak mungkin melihat segalanya ini kalau gelap ya.
Kenapa kita bisa melihat benda di depan kita? Karena ada cahaya. Dan Tuhan mengenalkan dirinya itu dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin. Jadi dalam Quran pun Tuhan mengenalkan dirinya bahwa dia itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi kita bisa tahu ini karena berkat cahaya. Jadi karena Tuhanlah sehingga kita tahu, bisa mengenal, bisa dan seterusnya. Semuanya karena ilahi. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke panjang lebar, masuk ke slide, saya ingin menggambarkan struktur pembahasan jiwa, khususnya dalam pandangan Ibn Arabi Sufi ya, Sufi Ibn Arabi, karena banyak tentunya teori-teori tentang jiwa, ada banyak. Saya tidak mau membanding-bandingkan, saya hanya mau masuk apa yang dijelaskan oleh para Sufi, khususnya dalam pandangan Ibn Arabi. Seperti itu. Nah, biasanya kemarin kita sudah belajar zat ya. Zat, bahwa zat itu tidak seorang pun yang bisa sampai ke sana ya. Nah, kemudian setelah ini ada yang disebut dengan asma Tuhan. Asma ilahi. Nah, setelah inilah baru kita akan masuk ke pembahasan ada alam ruh, ada alam barzah, kemudian ada alam dunia. Ada alam dunia. Jadi biasanya ini disebut dengan uluhiyah. Sebenarnya karena kita bahas kemarin zat adalah sesuatu yang selalu tersembunyi karena tak terbatas, tak terhingga, absolut dan seterusnya. Makanya sebenarnya dia adalah sesuatu yang tersembunyi. Cuma ini untuk memudahkan kita memahami, kita tulis dia zat. Karena wilayah manusia adalah asma ilahiyah atau asmaul husna, kan? Asmaul husna. Jadi wilayah manusia adalah nama-nama Tuhan. Nah, dari nama-nama Tuhan inilah kemudian bertajalli, bermanifestasi. Ada yang disebut dengan alam ruh, alam barzah, dan alam dunia. Nah, wilayah manusia sebenarnya di sini ya, ada alam ruh. Ini alam ya, alam ruh, alam barzah, alam dunia. Nah, manusia juga punya ruh, juga punya nafs, juga punya tubuh, badan. Okay. Jadi ada alam ruh, kita punya ruh. Ada alam barzah, kita punya nafs. Ada alam dunia materi, kita ada tubuh. Nah, ada kitab di Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Ada kitab di barzah. Di barzah. Ada kitab Inna jalnahu Qur'anan Arabiyan. Jadi Quran dalam bahasa Arab. Di sini kita akan lihat keharmonian antara kitab, manusia, alam. Jadi ini kitab, ini manusia, dan ini alam. Dia harmoni. Dia ada alamnya, kita ada ruhnya, ada fi Lauhil Mahfuz, ada Quran di Lauhil Mahfuz. Itu dia sejajar dengan di sini. Kita ada nafs, hubungannya dengan alam barzah. Dan ada Quran juga di alam, disebut Quran yang dalam bentuk-bentuk. Nah, ada Quran yang kita baca setiap hari itu Inna jalnahu Qur'anan Arabiyan. Karena dia turun ya dari hakikat kemudian turun ke sini. Makanya kalau bahasa Arab yang dimaksud dengan turun bukan seperti ini. Oke. Kalau bahasa Arab Inna anzalnahu, kami turunkan Quran, bukan seperti ini. Kenapa?
Kalau seperti ini, atau kalau dia turun tidak ada lagi di atas kan? Iya, dari di atas. Nah makanya Quran itu kalau dimaksud turun bukan dalam pengertian turun seperti ini, tapi ketika turun dia masih ada di atas. Jadi turunnya itu pada level alamnya. Jadi dia tetap ada di Lauhul Mahfuz, tetap ada di barzah, tetap jalnahu Qur'anan Arabiyyan dalam bahasa Arab. Gitu. Tapi dia satu hakikat. Satu hakikat. Cuma alam level alam saja yang berbeda-beda. Itu kata anzal. Makanya kalau yang turun seperti ini, jatuh seperti ini disebut tajafi dalam bahasa Arab. Quran tidak pernah menggunakan kata itu, tajafi. Ini kata anzal. Anzal. Jadi kalau turun tetap ada di atas. Ada Quran fi lauhil mahfuz, ada kita punya ruh, ada alam ruh. Ada kitab. Nah, ya, saya ingin menunjukkan ini adalah suatu keharmonian. Saking harmoninya, nanti kita ketemu bait ya. Nanti setelah ini, setelah masuk struktur baru kita enak masuk syairnya. Kalau saya langsung masuk syair biasanya nanti agak membingungkan karena belum dapat strukturnya. Nah, saking harmoninya, kata Rumi, tidak ada pemisah antara jiwa dan raga, raga dan jiwa. Tapi tidak semua orang mampu melihat dan mendengarnya. Seperti itu. Artinya, kalau saya tanya, mana ruh saya? Kan? Kita hanya lihat raga. Tapi disinilah ruh. Disinilah ruh. Tidak ada pemisah antara raga dengan jiwa, jiwa dengan raga. Tidak ada dinding. Kalau di sini, lantai 2, bawah lantai 1. Ada pemisahnya. Tapi disinilah ruh, disinilah raga. Disinilah ruh, disinilah raga. Ini yang dimaksud zahir dan batin ya seperti itu. Nggak ada pemisah zahir dan batin. Kita saja yang memisahkan ini yang zahir, itu yang batin. Tapi zahir batin itu adalah berkelindan. Paralel. Jadi saking harmoninya, dia adalah paralel. Jadi disinilah ruh, disinilah tubuh, disinilah nafs. Seperti itu. Cuma yang luar disebut zahir, tubuh. Yang batin dari ini disebut nafs, batinnya lagi disebut dengan ruh. Seperti itu. Nah nanti kalau terhubung di sini, nah baru kemudian disebut dengan Ruhul Kudus. Itu satu istilah lain ya. Jadi ketika manusia berangkat, berjalan, tembus ke asma, nah disebut dengan Ruhul Kudus. Ruhnya sudah menjadi kudus, seperti itu. Kalau ada istilah-istilah seperti itu. Jadi ada tubuh, badan, batinnya disebut dengan nafs, batinnya disebut dengan ruh. Jadi dengan nafs inilah kalau wilayah mimpi di sini. Mimpi. Ini mimpi. Ya, jadi kalau makanya bahasa Quran ketika manusia tidur, Tuhan membawa itu ke satu tempat, ke barzah. Ketika dia bangun, Tuhan kembalikan lagi ke tubuhnya. Seperti itu. Jadi artinya saat ini pun kita di barzah, saat ini pun kita di ruh. Jadi saking harmoninya, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari, saat ini pun kita di barzah. Dan saat ini pun kita di ruh. Saya tanya, ilmu itu, siapa yang bisa lihat ilmu? Nggak ada kan? Ilmu tidak punya bentuk, dia tidak punya fisik. Tapi dengan ilmu itu kita punya kesadaran. Oke. Berarti kalau kita sedang bercakap-cakap membahas sesuatu pengetahuan, sebenarnya itu bukan ruang materi, bukan ruang bentuk, bukan nafs. Kita sedang di ruh. Makanya kalau kenal dengan filosof Isyraqiyah Surawardi, kata Surawardi dia mengatakan kalau kita sedang membahas sesuatu yang rasional, kita sedang berada di alam ruh. Gitu. Jadi meskipun tubuh kita di dunia seperti ini, tapi sebenarnya kita di alam ruh. Karena di sana ruangnya. Dunia ini yang ada materi, ada bentuk dan seterusnya. Kalau barzah itu mimpi, itu masih ada bentuk. Ilmu
tidak punya materi, tidak punya bentuk. Walaupun diskusinya di ilmu dunia. Iya, Misalnya matematik, fisika. bahkan sekalipun. Itu. Karena begini, saya pernah contohkan nggak di sini? Pernah kayaknya. Bapak lihat, oke? Kenapa Bapak bisa lihat? Ada cahaya. Betul, ada cahaya. Bapak masih lihat? Masih ingat? Di mana? Di sini. Alam khayal, imajinasi. Kenapa Bapak bisa lihat? Ada cahaya batin. Itu dia. Nah, ada cahaya batin. Tanpa cahaya batin, Bapak tidak akan lihat itu. Karena kita tidak akan lihat tanpa cahaya. Jadi bahkan sekecil pun Tuhan memberikan itu. Tanpa pernah kita sadari. Seperti itu. Oke, sampai sini. Sebelum saya masuk, kalau ada pertanyaan silahkan.